Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf cukup terlambat. Kan harusnya kelas jam 7, tapi aku minta jam 6 karena memang di jam 8-an lewat dikit nanti tuh ada rapat. Jadi memang rapat dadakan banget eh, berkaitan dengan komselnya GSKI, teman-teman. Karena aku di bidang pengajaran, jadi mau nggak mau harus ada ketemu ya lewat Zoom gitu. Terus juga tadi nggak nyangka hujan, jadi nyampe rumah tuh tadi kurang, ya langsung mandi, ya baru jam 6:10 baru bisa. Sekali lagi sorry banget teman-teman. Eh, Oke, karena waktu kita mungkin cukup terbatas, jadi kalau materinya nggak kelar hari ini teman-teman, apakah minggu depan memungkinkan untuk mungkin minta tambahan waktu 20 menit? Misal materinya ini tidak kelar, apakah memungkinkan di minggu depan ada tambahan waktu 20 menit, mungkin di awal aja, di jam 7 kurang 20 ya. Kalau misalnya materi nggak kelar hari ini ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat materinya dengan lebih baik. Ya, tapi kalau kelar tetap nanti di minggu depan jam 7 aja kita mulai. Oke, suara aku kedengaran jelas teman-teman? Oke, eh, yang bisa tampilin kamera dipersilahkan. Hari ini kita belajar mengenai keilahian Roh Kudus dan karya ilahinya. Ya, teman-teman bisa lihat tujuan pembelajaran ini adalah bahwa setiap kita memahami mengenai keilahian Roh Kudus yang merupakan salah satu oknum dari pribadi Allah Tritunggal beserta dengan karya ilahi dari Roh Kudus. Nah, teman-teman, ini ada rekomendasi buku, buku baru diterjemahkan. Ya kelihatan ya. Ini judulnya Panduan tentang Doktrin Kristen, penulisnya Louis Berkhof. Doktrin Kristen, penulisnya Louis Berkhof. Ini buku lama tapi baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama penerbit Momentum. Memang ini dari teologi reform, teman-teman. Tetapi ini bisa menjadi salah satu referensi kita untuk belajar ya mengenai doktrin, dan ini simple. Jadi buku ini ditulis sama Louis Berkhof guna untuk memperlengkapi pelayanan kaum muda. Ya, jadi ini ditulis untuk anak-anak SMA. Tentu anak-anak SMA-nya pasti standar Amerika. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya. Panduan tentang doktrin Kristen. Ya, penulisnya Louis Berkhof. Untuk harga aku kurang tahu berapa, kemungkinan sekitar 100.000. Ya memang cukup mahal, buku Momentum itu cukup mahal. Tetapi teman-teman yang berharga itu isinya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh bisa sekitar 400-500 ribu. Nah ini terjemahan bahasa Indonesianya. Cukup bagus. Dan itu untuk memperkaya kita juga dalam belajar, teman-teman. Itu benar-benar simpel banget. Louis Berkhof itu dia seorang teolog reform, pakar teologi sistematika. Jadi dia ada buku namanya Teologi Sistematika, itu tebal banget. Udah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, ada 6 jilid. Tapi itu cukup berat. Ya, kalau buat teman-teman yang mungkin nggak punya background sekolah Alkitab itu cukup berat. Karena bahasanya kebanyakan filsafat. Nah, kalau yang ini nih ringkasannya dia. Ini ringan banget, teman-teman. Ya, benar-benar ringan banget. Jadi teman-teman bisa baca-baca, ya bisa nanti juga salah satu referensi teman-teman belajar. Ya, dan mungkin kalau ternyata ada beberapa kesesuaian doktrin, itu teman-teman bisa untuk jadi rekomendasi mengajar. Ya, oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat memahami keilahian Roh Kudus yang merupakan salah satu oknum dari pribadi Allah Tritunggal beserta dengan karya ilahinya. Nah, keilahian ini memang sering diperdebatkan, teman-teman. Berkaitan nanti kita lihat dengan hubungan Roh Kudus itu dengan Bapa. Ya, itu. Nah, salah satu pandangan keliru tentang Roh Kudus adalah paham yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah ini. Saksi Yehova, ya, saksi Yehova. Mempercayai Roh Kudus hanya sebagai kuasa atau tenaga Allah yang tidak berpribadi. Menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai Roh Kudus sebagai salah satu ya dari pribadi Allah Tritunggal. Jadi dianggap bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai tenaga, ya, hanya sebagai pendorong, hanya sekedar kuasa.
Nah, untuk saksi Yehova ini pendirinya Joseph Smith ya tahun 1830 ya. Sorry, ini Mormon ya, Mormon. Ya pendiri Joseph Smith tahun 1830 ini juga sama. Ya, juga sama. Mormon mengatakan bahwa Roh Kudus itu semacam benda yang kekal keberadaannya yang disalurkan dari atas dan menyebar ke berbagai tempat. Roh Kudus dapat dikaruniakan kepada seseorang melalui upacara-upacara yang dipimpin oleh pendeta Mormon. Ya. Pribadi Roh Kudus yang sesungguhnya tidak dapat hadir lebih dari satu tempat. Nah, ini. Ya, jadi Roh Kudus itu hanya dipandang sebagai satu zat tenaga aktif ya untuk ya itu ya pendeta Mormon mungkin tumpang tangan atau cara bagaimana saya nggak tahu, tapi itu bisa diterima. Ya, hanya sekedar sebagai suatu zat. Nah, memang kalau membahas mengenai keilahian Roh Kudus ini nanti berkaitan dengan dia itu berpribadi atau enggak. Atau memang dia hanya rohnya Bapa yang keluar, tapi itu bukan untuk pribadi. Ya, itu hanya sekedar zat atau tenaga aktif. Nah, itu. Ya. Nah, selain saksi Yehova dan Mormon, ya ini seorang teolog namanya Paulus Daun menjelaskan mengenai beberapa pandangan yang keliru mengenai Roh Kudus. Nah, pertama, teman-teman, kita lihat dari segi sejarah. Ada yang namanya kelompok Montanus. Disebut juga bidat Phrygian. Ya, bidat ini muncul pada tahun 1070 di daerah Phrygian. Jadi dibilangnya bidat Phrygian karena memang tempatnya dari situ. Ya, dianggap sekte yang sesat. Yang menjelaskan bahwa Montanus, Priscilla, dan Maximilla, yaitu dua anggota perempuan Montanus yang sering bersama-sama, itu merupakan penjelmaan dari Roh Kudus yang mengilhami mereka di luar kitab suci, dalam arti Alkitab. Untuk mengantisipasi ajaran ini, pihak gereja dengan tegas menolak pandangan ini dan menyatakan bahwa Roh Kudus tidak akan memberikan wahyu baru terlepas dari Alkitab. Nah, jadi sejarahnya itu ada Montanus, ya. Lalu ada dua orang perempuan, Priscilla dan Maximilla. Nah, dianggap mereka ini sebagai penjelmaan dari Roh Kudus, begitu. Yang pada waktu itu berkeliling mengajar dan mengatakan dirinya kalau mereka itu Roh Kudus. Jadi selain ada pengilhaman di luar, selain pengilhaman kitab suci, ada pengilhaman di luar Alkitab itu, yaitu pribadi mereka ini. Ya, tiga orang ini. Itu menganggap diri mereka itu sebagai penjelmaan Roh Kudus. Kedua, kelompok monarkianisme yang mengatakan bahwa Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, hanya wujud lain dari Allah. Sebab itu mereka berpendapat bahwa yang disalib di atas kayu salib adalah Allah Bapa. Patripasianisme. Ya, walaupun Roh Kudus tidak dibicarakan secara spesifik, tetapi pandangan ini mengenai Allah Anak yang merupakan wujud lain dari Allah jugalah mirip dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan wujud lain dari Allah Bapa. Monarkianisme. Jadi kalau teman-teman dulu punya pemahaman begini, ya, termaksud aku juga dulu waktu masih kecil. Sebenarnya Allah itu satu. Ya, dikatakan satu misalnya kalau di sini tuh dia disebutnya Allah Bapa, nanti di kantor Allah Anak. Nanti pas dia lagi main-main sama teman-temannya itu Allah Roh Kudus, dibilang begitu. Jadi tetap satu tapi tidak tiga nama. Nah, pandangan monarkianisme itu seperti itu. Sebenarnya Yesus itu merupakan wujud lain dari Allah. Jadi waktu Yesus disalib, oh itu Allah Bapa. Gitu. Demikian juga Roh Kudus. Jadi dianggap cuma hanya mono, satu. Ya. Lalu juga yang ketiga itu kelompok Sabellianisme. Ini yang cukup terkenal. Ya. Ini tahun 212 yang dikenal dengan paham modalisme. Berpendapat bahwa Allah itu Esa, menyatakan diri dalam tiga wujud peranan tetapi bukan tiga pribadi. Nah ini sama kayak monarkianisme. Sama. Sama. Nah ini yang tadi. Jadi kalau kita punya pemahaman seperti dulu, oh Allah tuh cuma satu. Misalnya di sini tuh Allah Bapa, nanti di kantor Allah Anak, di tempat bermain Allah Roh Kudus. Satu doang. Ya, menyatakan diri dalam satu. Tapi punya nama beda-beda begitu. Nah itu paham Sabellianisme. Paham Sabellianisme. Nah saya sempat berpikir kenapa dulu orang tua ya keluarga mengajarkan begitu. Karena memang konsep, nah ini kita agak sedikit meleset sedikit ke Tritunggal ya. Konsep satunya Kristen itu bias. Ya, dan kebanyakan gereja nggak berani bilang satu itu ya Esa. Ya,
Yang harusnya teman-teman juga udah tahu hekat itu sendiri. Meskipun sebenarnya teman-teman kata ekat ya dalam kamus bahasa Ibrani itu juga bisa merupakan satu tunggal mono gitu. Tok satu tok juga bisa. Begitu. Tapi kalau saya lebih memahami itu sebagai satu kesatuan. Ya kayak Indonesia ada berapa? Satu, tapi dalamnya kan ada banyak. Ada plural kan? Ya satu tapi plural. Seperti itu. Nah, demikian juga Allah. Ya kalau istilahnya Pendeta Erastus tuh Allah itu seperti lembaga. Ya, kayak misalnya lembaga DPR. Nah, DPR ada berapa? Satu. Tetapi dalamnya kan ada banyak. Nah, seperti itu. Allah berapa ya? Satu. Tapi Allah itu bagikan lembaga. Ya. Nah, kalau Sabellianisme nggak begitu. Tok doang, mono, satu mono. Ya. Nah, itu juga kita, saya rasa, kenapa dulu orang tua kita, ya kita, kalau kita pasti masih kecil, orang tua kita atau orang-orang di atas kita, kenapa mengajarkan begitu ya? Karena konsep satu itu bias. Dan yang dipahami sebagai satu dalam arti tunggal tok doang. Begitu. Lalu selanjutnya ada pandangan Origenes. Ini mengatakan bahwa ketritunggalan Allah itu bertingkat. Artinya Bapa lebih besar daripada Anak, Yesus Kristus, Anak lebih besar dari Roh Kudus. Dalam pengertian yang lebih spesifik, menurut Origenes, hanya Bapa adalah Allah, Hotheos. Anak, Yesus Kristus, sebagai Allah urutan kedua, Deuteros Theos. Ya, demikian pula dengan Roh Kudus. Nah, makanya kenapa di pertemuan 2 minggu lalu saya lebih setuju Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara dalam pengertian apa lembaga keilahiannya. Ya oke, katakan secara fungsi mungkin bisa beda. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus itu berbeda. Tapi dalam hal lembaga keilahiannya itu semua setara. Itu semua setara. Nah, ini pandangan Origenes mengatakan Allah itu bertingkat. Bapa nomor 1, Anak itu nomor 2, ya Roh Kudus itu nomor 3. Jadi bertingkat. Jadi bertingkat. Makanya dibilang Yesus Kristus itu adalah Allah urutan kedua. Allah urutan kedua. Nah, ini pandangan Origenes. Ya, memang pada waktu itu gereja menolak pandangan ini. Nah, tapi itu kan gereja dulu. Pasti ada politik, pasti ada apa. Ntar dulu. Zaman Origenes ini, gereja ini zaman teraniaya. Gereja baru jadi gereja negara itu tahun 325. Kaisar Konstantin Agung. Ya, yang dimana dia berperang sama bangsa kafir. Ya dulu dia juga kafir sih, bangsa lain. Lalu ketika di tengah peperangan di padang gurun, dia lihat ke atas matahari itu jadi salib. Dan ada suara yang berkata, kalau kamu berperang dengan tanda ini, kamu akan menang. Akhirnya semua bendera semua dan ternyata menang. Nah, sejak itulah Eropa itu jadi Kristen. Ya. Sejak itu Turki segala macam itu jadi Kristen. Gitu. Nah, itu zaman-zaman gereja mulai nyaman. Tapi zaman Origenes ini gereja masih tertindas. Tahun 185 sampai 254. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada unsur politik, apa untungnya pada waktu itu? Apa untungnya coba pada waktu itu? Karena gereja tertindas. Jadi kalau ada pada zaman itu, ya mungkin ada ketidaksesuaian pemahaman, dan itu ternyata, oh ini diartikan bidat atau tanda kutip mungkin hal yang kurang tepat, begitu. Pasti bapak-bapak gereja pada zaman itu juga tidak sembarangan merumuskan dekret atau doktrin daripada Allah Tritunggal. Kita harus bisa ngomong jujur seperti itu. Karena mau bagaimanapun, mereka ini yang sangat mendekati zaman Rasul. Kita tahun 2022. Memang doktrin itu tidak mutlak harus kita memegang teguh pandangan Reform, pandangan GSKI, pandangan Pentakosta, pandangan mana lagi, Lutheran, pandangan Gereja Timur, pandangan Origenes, pandangan Arius, segala macam. Nggak mutlak. Ingat, ya Paulus sendiri berkata, kita ini terbatas. Pengetahuan kita akan Allah itu terbatas. Sampai kapan? Nanti baru kita mati ketemu Yesus, ya kita dibangkitkan ketemu Yesus di langit baru bumi baru baru. Pengetahuan kita akan Allah itu lengkap. Alkitab katakan bumi itu penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Jadi selama kita hidup itu terbatas. Makanya dalam hal ini kita harus berani teman-teman untuk tidak mengatakan sesat kepada ajaran atau aliran lain.
Kita harus berani berkata seperti itu. Nggak bisa. Ya. Terutama zaman Origenes. Mereka ini kan orang yang sangat mendekati zaman Rasul. Yang kedua, bapak-bapak gereja pada masa itu kebanyakan orang Yunani yang mengerti bahasa Yunani. Jadi pasti memang ya walaupun dipengaruhi sama filsafat Yunani, ya terus juga filsafat dewa-dewi Yunani, ya. Tetapi dalam mengerti teks Yunani sendiri, ya Alkitab PB kita kan bahasa Yunani. Mereka jauh lebih mengerti daripada kita. Kita orang Indonesia. Kita belajar Yunani itu pun di sekolah teologi. Dan itu pun Pak nggak sampai 100% dalam banget. Ya, Yunaninya pasti tuh Yunani pasif yang hanya bisa membaca. Zaman itu aktif karena masih dipakai Yunani koine. Jadi itu perlu kita perhitungkan. Ya, itu perlu kita perhitungkan. Nah, termaksud zaman sekarang misalnya ada yang menganut Origenes, ya kita nggak bisa bilang, oh itu sesat juga, nggak bisa. Tapi ini dalam hal sejarah kita bisa memperhitungkan. Ya, dalam hal sejarah kita bisa memperhitungkan. Lalu selanjutnya pandangan Arius yang mengakui Allah Bapa lebih besar dari Allah Anak. Demikian pula Roh Kudus ini sama kayak Origenes. Tetapi Allah yang sejati hanyalah Allah Bapa dan yang lain adalah ciptaan dari yang tidak ada. Ia menyangkal keoknuman Roh Kudus dengan menyatakan bahwa Roh Kudus hanyalah satu pengaruh, ya, influence yang berasal dari Allah Bapa. Oke. Kemarin ada salah seorang pelajar nanya sama saya. Tanya sama kakak. Dari kitab Wahyu, teman-teman. Wahyu pasal 3 kalau aku nggak salah ya. Oke, Wahyu 3 ayat 14. Kita diskusi singkat ya, teman-teman. Diskusi singkat. Aku minta satu orang volunteer membaca. Wahyu 3 ayat 14. Nah, saksi Yehova sering pakai ayat ini. Oke, Wahyu 3 ayat 14. By the way, aku izin minum, teman-teman. Kalau teman-teman ada mau minum, mau makan, silakan. Itu bebas, ya. Jadi nggak usah kaku-kaku di kelas. Mau minum, mau makan, langsung silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, ini merujuk ke siapa kira-kira? Coba kita diskusi, merujuk ke siapa? Inilah firman dari Amin. Ya, LAI menerjemahkannya A-nya huruf besar. S-nya juga besar. Saksi yang setia dan benar. Firman dari Amin. Merujuk siapa kira-kira? Saksi yang setia dan benar. Merujuk siapa? Merujuk siapa kira-kira? Gak apa-apa, salah benar nggak mempengaruhi keselamatan, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Salah benar lu nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Ya, justru kita di sini kita mau mengerti maksud ayat ini. Ini salah satu ayat yang sering dipakai sama saksi Yehova. Firman dari Amin, saksi yang setia dan benar itu siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Betul. Kalau kita baca Wahyu pasal 1 juga, dikatakan Alfa dan Omega itu merujuk ke Yesus. Itu Yesus. Karena yang nulis ini, Wahyu ini yang ditulis, memang ada dua pendapat. Pertama Yohanes, Rasul Yohanes, yang kedua ini murid-murid Yohanes, namanya komunitas Yohanin. Oke lah, katakan mau Yohanes, mau komunitas Yohanin ya. Jadi Wahyu, Injil Yohanes, sama surat-surat Yohanes itu satu kesatuan penulis. Entah Rasul Yohanes atau komunitasnya Yohanes, sama lah. Oke lah. Nah, tapi yang menarik ada kalimat begini. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayo, matang nggak lu? Ada kata permulaan dari ciptaan Allah. Yesus diciptakan dong. Gimana kira-kira teman-teman? Coba kita diskusi. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau firman dari Amin itu Yesus, apakah Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah? Ayo, gimana? Nah, saksi Yehova serang di sini. Oh, Yesus itu ciptaan Allah. Ini ayatnya. Wah, saya kakak kemarin kaget waktu ada anak SMA loh. Dia nanya begitu. Kak, ada saksi Yehova datang. Terus tanya ayat ini. Yesus ciptaan Allah dong, Kak.
permulaan dari ciptaan Allah. Gimana? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Kita diskusi, teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pun salah benar tuh nggak apa-apa. Ya. Gimana? Kaget nggak kira-kira kita? Permulaan dari ciptaan Allah. Coba, siapa yang mau jawab? Atau perlu aku tunjuk, teman-teman? Yang matiin kamera aja deh, ditunjuk. Oh, ini. Sweetie. Coba. Oh, Obed dulu. Silakan, Obed jawab coba. Obed. Kalau kita baca dari terjemahan sederhananya ya, di situ jelas sih. Di situ kan kalau di ayatnya kan saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah kan. Kalau terjemahan sederhananya, melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Oke. Berarti dari terjemahan sederhana. Ya. Oke. Tapi ini kan terjemahan baru. Kalau misalnya terjemahan sederhana itu diakui sama seluruh gereja, harusnya kita pakai itu. Bukan pakai yang TB, terjemahan baru. Tapi ternyata yang diambil yang terjemahannya TB. Yang diakui, ya kan, LAI. Nah, gimana kira-kira? Sebenarnya jawaban Obed itu hampir mendekati. Udah benar, hampir mendekati. Oke, jawabannya 1, teman-teman. Tadi aku udah kasih clue, ya. Penulis kitab Wahyu sama penulis Injil Yohanes adalah orang yang sama. Baik orang atau enggak komunitas. Sekarang coba buka Yohanes 1 ayat 1. Nah, satu orang tolong baca deh. Yohanes 1 ayat 1. Oke, siapa satu orang? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Oke, stop. Kata pertama apa? Pada mulanya adalah Firman. Kata Yunani untuk pada mulanya dengan kata Yunani permulaan di sini itu sama. Arche. Ini aku ketik ya, teman-teman. Ya, katanya itu sama. Arche. Ya. Arche ini menunjuk pada mulanya dalam arti bahwa ini sumber. Ya, makanya tadi Obed bilang terjemahan sederhananya melalui Bapakkulah, melalui aku menciptakan ciptaan ini ada gitu. Jadi sumber daripada penciptaan itu Yesus. Ya. Jadi permulaan dari ciptaan itu maksudnya apa? Arche itu dalam Yohanes 1 pada mulai firman. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari Amin ini, saksi yang setia dan benar ini. Gitu. Jadi kalau dibilang permulaan ini permulaan dari ciptaan, lihat bahasa Yunaninya. Nah, itu saksi Yehova udah kartu mati pasti. Ya. Bandingin lagi sama Injil Yohanes 1, Arche. Itu udah saksi mati. Kan penulisnya sama, nggak mungkin beda. Dari segi bahasa Yunani aja udah sama. Ya, katakan mau itu Rasul Yohanes atau komunitas Yohanes, intinya itu sama penulis. Ya, penulis yang sama. Begitu. Jadi penggunaan kata arche dalam Injil Yohanes itu juga pasti sama dong. Kayak misalnya aku tulis surat ya. Suratku yang ke-1 aku tunjukin ke Melvin. Suratku yang kedua aku tunjukkan ke Dosro. Lalu di situ ada kata-kata yang ciri khas, yaitu permulaan. Pasti dimaksud permulaan dalam surat yang pertama baik yang kedua itu sama dong, karena satu penulis, satu kerangka pemikiran. Pemikirannya itu berasal dari pemikirannya yang namanya Davin. Ya. Pemikiran kata permulaan ya, dalam surat yang kedua Dosro itu berasal dari pemikirannya Davin juga. Jadi satu pribadi nih yang nulis atau satu komunitas. Jadi itu hal yang sama. Ya, jadi di sini Yesus itu bukan permulaan ciptaan, tapi melalui Yesuslah segala sesuatu itu jadi, segala sesuatu ciptaan itu ada. Ya, dia sumbernya, dia pusatnya, dia asal muasalnya, teman-teman. Ya, paham ya sampai di sini, teman-teman. Oke, aku berharap mungkin di antara teman-teman yang sekolah teologi atau nanti ada yang mau ambil sekolah teologi
Yunani, Ibrani itu kudu dipelajarin dengan serius, teman-teman. Kenapa? Karena teks kita itu bukan dari bahasa Indonesia, termasuk TB. Terjemahan baru itu, yang TB yang sekarang kita pegang, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ya, kalau saya nggak salah sih bahasa Inggris ya, gitu. Makanya nanti ada TB yang kedua sama PL yang kedua. Ya, TB yang kedua ya, baik. Tapi yang baru jadi itu TB dulu, yang PL belum. Ya harusnya diterbitin tahun depan, harusnya atau 2024 gitu. Dan itu memang diterjemahkan langsung dari bahasa asli, teman-teman. Gitu. Nah, itu lebih baik. Ya. Nah, baru selanjutnya pandangan Eusebius dari Kaisarea. Ini mengakui keoknuman Roh Kudus, tetapi menganggapnya berada di urutan ketiga. Ya. Kuasa yang ketiga dan oknum ketiga yang keluar dari yang maha tinggi. Dia berpendapat demikian karena terpengaruh oleh penafsirannya Origen tentang ayat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3 yang berbunyi, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebab itu ia berpendapat bahwa Roh Kudus adalah salah satu yang dijadikan oleh Yesus. Ya, jadi dianggap Roh Kudus itu sebagai pribadi yang dijadikan oleh Yesus. Ya, ciptaan lagi, ciptaan. Lalu selanjutnya pengikut Arianisme. Ya, ini ada Aetius Eunomius, ya, berpendapat bahwa Roh Kudus hanya makhluk ciptaan yang mulia yang diciptakan Allah Anak berdasarkan perintah Allah Bapa dengan argumentasi bahwa Alkitab tidak pernah menyebut hanya sebagai kekuatan. Nah ini kekuatan yang disubordinasi, tidak segolongan atau tidak setara dengan Allah. Ya, balik lagi, hanya dianggap zat atau tenaga aktif. Lalu pandangan berikutnya adalah kelompok tropiki, ya, bahasa Yunani tropos yang artinya figur. Ya, berpendapat bahwa Roh Kudus adalah ciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Dasarnya Ibrani 1 ayat 14. Menggolongkan Roh Kudus sebagai malaikat yang tertinggi dengan tugas melayani. Dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dasar pandangan ini diambil dari Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya dia membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Ya, angin itu roh. Ya, lalu 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Pandangan ini dikritik keras oleh Athanasius dengan menyebut golongan ini menyalah tafsirkan firman Tuhan dan menegaskan bahwa Roh Kudus sehakikat dengan Allah dan Anak dengan memakai dasar yang dapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 sebagai bukti Allah Bapa sehakikat dengan Roh Kudus. Ya. Nah, aku rasa ini ada dua lagi, sisa dua. Lalu pandangan Christian Science yang menganggap Roh Kudus sebagai ilmu pengetahuan agama Kristen, ya, karena Roh Kudus bisa membimbing umat percaya untuk mengerti secara luas ajaran Kristen, ya, Christian Science, ya. Juga mereka membuang ayat-ayat yang menunjukkan keoknuman dari dan keilahian Roh Kudus. Lalu tokoh The Worldwide Church of God, ya, yang bernama Armstrong menolak keoknuman dan keilahian Roh Kudus dengan mengatakan bahwa Roh Kudus bukan satu pribadi, tetapi kuasa yang dipakai Allah. Nah, dari pandangan-pandangan ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan dua hal, bahwa kebanyakan, ya, dalam sejarah Roh Kudus itu hanya dipandang sebagai dua hal. Pertama, ya, Roh Kudus itu ciptaan, ya, ciptaan Allah. Kedua, Roh Kudus itu hanyalah sekedar tenaga atau kuasa atau zat. Ya, dua itu. Roh Kudus ciptaan dan juga Roh Kudus dianggap sebagai tenaga aktif atau zat. Ya, itu kesimpulan daripada pandangan-pandangan yang menyalahgunakan tentang Roh Kudus, ya. Yang salah mengartikan tentang doktrin Roh Kudus. Nah, kita masuk ke topiknya, keilahian Roh Kudus. Sebutan ilahi untuk Roh Kudus. Ya. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan juga meneguhkan keilahiannya. Ya. Jadi kalau dibilang ada Roh Allah, itu sebenarnya menunjukkan, membuktikan relasi. Ada hubungannya Roh Kudus ini dengan Bapa dan Anak, Yesus Kristus, ya. Dan meneguhkan keilahiannya. Nah, Rene Pace, ya, Rene Pace dalam bukunya The Person of Work
of the Holy Spirit menjelaskan pada saat ia disebut roh Allah, hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. 1 Korintus 2 ayat 11. Memperlihatkan bahwa sebagaimana manusia dan rohnya adalah satu dan merupakan keberadaan yang sama, demikian pula Allah dan rohnya adalah esa. Nah, ini ada sebutan-sebutan untuk Roh Kudus, teman-teman. Kita bisa lihat, ya, satu roh, ini menekankan kesatuannya. Ada Efesus 4 ayat 4. 7 roh, menekankan kesempurnaan, kemahadiran, kepenuhan. Kenapa begitu? Karena angka 7, paham orang Yahudi zaman itu. Sempurna, angka yang penuh. Lalu Tuhan yang adalah roh, menunjukkan kedaulatannya. Untuk ayat nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Roh kekal, ya kekekalannya. Roh kemuliaan, kemuliaannya. Roh kehidupan, vitalitasnya. Kehidupannya. Roh kudus yang kudus, tentu kekudusannya. Roh hikmat, roh pengertian, roh penasihat, dan roh pengetahuan. Ini bicara hikmat, pengetahuan, dan nasihatnya. Roh kuasa, ya, kemahakuasannya. Roh takut pada Tuhan. Ini kehormatannya. Roh kebenaran, kebenarannya. Roh bebas, kebebasan, kedaulatannya. Roh anugerah, ini bicara anugerahnya. Roh anugerah dan suplikasi, ya. Ini anugerahnya dan sebagai pendoa syafaat. Teman-teman bisa baca ya di situ. Lalu atribut-atribut Roh Kudus sendiri, teman-teman, ya, kita bisa lihat. Pertama, ya, hidup. Roma 8 ayat 2. Hidup. Hidup adalah atribut ilahi. Sebagaimana Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya. Demikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Ya. Jadi yang pertama itu hidup, Roma 8 ayat 2. Nah, ini menunjukkan bahwa pribadi ini pribadi yang hidup. Lalu Maha Tahu. Roh Kudus menyelidiki kedalaman Allah. Istilah yang sama yaitu kedalaman, bahasa Yunani batos, digunakan dalam hubungan dengan pengetahuan akan Allah. Dalam hubungan pengetahuan akan Allah. Lalu Maha Kuasa. Ya. Maha Kuasa. Roh Kudus memberikan kehidupan pada ciptaan. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Lalu Maha Hadir. Kemahadiran roh juga diajarkan Yesus di Yohanes 14 ayat 17. Roh itu akan tinggal di dalam diri mereka. Nah, ini satu afirmasi peneguhan mengenai kemahadiran Roh Kudus, teman-teman. Kekal. Kekal. Betapa lebih baiknya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Teman-teman. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita break sebentar, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Ada yang mau tanya dulu sampai di sini sebelum kita break? Oke, kalau gitu, Obed, silakan. Mungkin bisa dijelasin lebih detail ya, Vin ya. Apa tuh? Lu ngomong kalau Roh Kudus itu setara ya sama di dalam Allah Trinitas itu nggak ada hierarki ya, semua setara bicara fungsi. Nah, memang Roh Kudus, ini pandangan gue dulu ya, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Bapa itu memang sama-sama pribadi Allah, Elohim ya. Tapi di dalam Elohim itu ada hierarki. Nah, kalau misalnya kemarin di pertemuan pertama kan di silabusnya itu kan, di RPS itu kan dijelasin kalau pandangan yang kita pakai itu pandangan Pentakosta, betul ya? At least ini Rehoboth ya.
Terus di buku Pak Era sendiri tuh dijelasin kalau tadi pandangan Origenes juga dibahas sih. Makanya kemarin gue sempat ngutip bukunya Pak Eras, kalau di bukunya Pak Eras tuh bilang hierarki. Memang ketiga pribadi ini Allah, tapi di dalam lembaga ilahi itu ada hierarki. Terus argumennya kemarin sebenarnya nggak ada argumennya sih, cuma bilang itu bukunya mau direvisi. Ya kan bukunya belum direvisi. Kalau udah ada revisi terbaru mungkin kita bisa bicara pandangan yang lain lagi. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan pembahasan Pak Eras itu, menurut gue itu konsisten. Beliau itu konsisten. Jadi di setiap bab itu dibahas kalau memang Tuhan Yesus itu tidak lebih besar dari Bapa. Dan gue rasa kalau misal direvisi itu hal yang minor ya. Kalau hal mayor berarti selama ini beliau sudah mengajarkan kesesatan dalam tanda kutip ya. Ya bedanya dengan Arius memang. Sorry, bentar. Ya. Mungkin jangan pakai diksi kesesatan. Ya, karena. Oke, gini. Gue bahas dulu. Sesat itu apa dulu? Bukan, gini. Dalam berargumentasi ya, dalam konteks akademik ini, kita nggak bisa bilang satu pandangan sesat gitu. Contoh begini, ya, Prof. Joas Adi Prasetya itu kan nulis buku. Kalau dengar dari YouTube-nya Pak Mangapul waktu dia kritikin Prof. Joas, itu Prof. Joas sendiri ngakuin kan, buku saya yang lama itu saya ada nggak setuju dari buku saya yang lama. Yang artinya begini, pandangan pemikiran manusia itu terus berubah. Jadi itu fair. Ya, seperti Prof. Joas misalnya, oh ini salah nih pandangan yang lama yang saya tulis. Jadi dia counter di buku yang baru. Makanya kita nggak bisa pakai diksi kesesatan itu, menurut saya perlu dihindari, teman-teman. Itu perlu dihindari. Oke, sekarang gue tanya balik. Sesat itu apa sih? Gini, maksudnya dalam pengertian sesat itu kan diksi yang kurang baik. Sekarang gini loh. Bentar ya. Oke, kenapa Obed mau ngomong apa? Dalam teologi, dalam filsafat, sesat itu punya 3 arti ya. Ya udah, coba apa tuh? Yang pertama sesat artinya salah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan yang berbeda. Oke, terus? Terus yang ketiga itu kita punya keyakinan yang pertama tadi apa, salah sama sekali ya. 2, beda pandangan. Ketiga, nggak lengkap. Itu sesat. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya lu pakai argumentasi kitabnya Muslim ya, pakai Al-Quran, gue pakai Alkitab. Di Islam memang diajarkan mereka tidak mempercayai adanya Allah Tritunggal. Di sana juga dikatakan kan di Al-Qurannya Allah itu bukan 2 atau 3, ada di Al-Qurannya. Nah, dalam hal ini bisa kita sama-sama mengatakan sesat, tapi dalam arti kita beda pandangan. Kita berangkat dari premis sesat. Tadi lu sendiri yang bilang kita nggak boleh sesat-sesatkan orang. Oke. Tapi di sejarah itu dijelasin Arius itu sesat. Bahkan tahun 381 pengaruhnya itu belum habis. Kan 325 itu kan Konsili Nicea itu untuk menghabisi ajaran Arius kan, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu ciptaan meskipun dianggap ciptaan yang paling tinggi. Nah, ini salahnya Arius di sini. Kalau dikatakan hierarki tapi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bukan dicipta, itu gue masih terima. Tapi kalau misal dikatakan dicipta seperti yang dikatakan Arius, meskipun merupakan ciptaan yang tertinggi, itu baru sesat. Nah, maka gue tanya untuk memastikan, karena di awal pertemuan lu bilang kita pakai perspektifnya Pentakosta, dalam hal ini Rehobot ya. Di bukunya sendiri, udah gue garis-garisin tuh yang bicara soal hierarki ya. Maka gue mau minta keterangan. Fungsi berarti Allah itu terbatas dong, karena hanya dibatasi fungsi itu. Gitu. Oke. Yang pertama ya udah, karena memang sesuai dengan apa yang saya bilang, ini dari doktrin Rehobot, maka saya akan ngomong itu ada hierarki. Jadi nggak setara. Saya harus akui, ya itu benar. Ya, karena memang dari awal juga saya udah ngomong itu, jadi memang di bukunya itu memang ada hierarki. Ya, itu.
Tapi argumen saya pribadi itu setara. Oke, itu baru fair. Itu. Karena di awal lu Oke. bilangnya Pentakosta dan memakai Ya. ajaran GSKI, nah gue nggak terima. Itu aja sih Oke. sebenarnya. Oke, udah. Nah, tapi yang kedua, soal diksi sesat, ya. Ingat, kita ini negara mayoritas plural. Bukan Kristen itu yang dominan. Itu harus kita pegang. Terlepas mau pakai pengertian sesat filsafat agama. Sekarang kalau misalnya ada orang agama lain ngatain agama kita sesat, apa kita nggak kesel kira-kira? Gini bro, itu beda bro. Itu Oh, ini beda ajaran ya. Enggak gini. Ini masalah sama gimana dalam dong? Kristen. Saksi Yehova itu Ah, kan pakai Alkitab kita juga. ya. Tapi jangkal keilahian Yesus itu bisa Gini, dikatakan tadi sesat. katanya soal Muslim boleh kan? Tadi kan Obed bilang soal Muslim Makanya boleh dong. ini kan beda. Dan tadi gue mau mengatakan tiga opsi untuk kata sesat itu ya. Bro, sorry Jadi potong gimana? ya. Enggak. Potong. Tadi, Gini nah nih, silakan, Kak Roy. maaf nih. Kalau Pak Eras ngomong pun di pertemuan pejabat, sekarang sudah semua di bawah GSKI tidak boleh ngomong sesat Ya, dalam sebuah betul. diskusi. Jadi bro, apapun bentuknya tolong kita hindari kalimat itu ya brother ya. Bukan siapa yang salah, siapa yang benar nih. Karena tadi kan pandangannya pakai GSKI bro. Maaf ya. Saya lurusin di sini aja, Ya, sorry nggak Davin apa-apa, ya, Kak saya Roy. potong Ya, ya, sorry ya. ya, Maaf ya. ya. Sorry. Biar kita langsung lanjut lagi pembelajaran dan jangan sibuk di sini, Oke. brother. Masih Kalau banyak yang lain yang masih oke, cari kupas. Kak Roy, Maaf ya, Beb. Maaf ya. saya ini ya, jawab dulu ya. Kalau di Kristen ya beda pemahaman dalam arti doktrin ya. Dan itu bukan sifatnya mayor dan itu tidak mengganggu keimanan mayoritas kepercayaan Kristen, itu nggak masalah sih. Coba lu tanggapin nih. Misalnya Arius atau saksi Yehova, menurut lu sesat apa enggak? Oke. Kan itu Arius tuh mau menjelaskan Allah Trinitas kan tadinya Ya. kan. Dia punya argumen, akhirnya dicap bidat tuh. Sampai tahun 325 nggak cukup, 381 dibuatlah konsili. Aduh, gue lupa namanya. Oke, gini udah. Oke, stop gini biar kita lanjut ya gini. Oke, memang diksi sesat ya soal kayak gitu-gitu memang dari sejarah gereja ada. Tapi ingat dulu, konteks zaman itu, negara itu ada hubungan sama gereja. Konteks zaman itu. Jadi kalau misalnya gereja memutuskan doktrin A benar, yang lain sesat. Nah, cuma dalam konteks Indonesia masa kita bisa begitu? Ya, terserah mau mahal dengan ya oke. Kalau aku sebutnya apa? Oke. Arius, keyakinan Arius dan saksi Yehova itu sebutannya apa berarti? Kalau aku akan bilang itu kurang tepat. Kurang tepat, bukan sesat. Bisa kurang tepat. Ya, kurang di mana Arius kalimat meleset, Bet. Iya. Daripada pakai kata sesat itu karena begini, ya. Saksi Yehova pun mereka pun diterima loh di sini. Jadi kita nggak bisa sembarangan ini sesat begitu. Nggak fair juga. Yehova bisa, oke. Arius coba. Iya, kurang tepat. Kurang tepat. Kalau zaman dulu misalnya di buku doktrin primer loh. Iya. Sekalipun itu doktrin primer ya. Sekalipun ya. Sekarang gini, gimana orang agama lain? Buddha berani ngomong sesat. Berani nggak? Itu bukan doktrin primer lagi loh, super primer loh. Juru selamatnya ada beda loh. Nggak mungkin kan kita katain begitu. Nah, maksudnya begini. Dengan kondisi negara begini dan juga keanekaragaman doktrin yang ada, ya kalau kita sendiri nih, misalnya kita dikatain, kamu ajaran GSK sesat, kita marah nggak? Pasti marah. Menurut kita benar gini. Nah, kalau kita nggak mau dikatain kita sesat, jangan menyesatkan orang lain. Jangan mengatai sesat orang lain. Itu aja. Sebenarnya mau diksinya mau pakai pengertian filsafat agama segala macam. Cuma itu diksi atau kata yang di telinga orang nih, mayoritas orang Indonesia ini kurang enak didengar. Itu doang kok. Kalau misalnya yang Obed bilang nih, orang udah pada ngerti, oh sesat itu dalam arti kurang tepat. Misal semua orang anggap itu ya udah biasa, nggak apa-apa. Cuma kan mayoritas kita kan bukan gitu. Nah, kurang tepat sama gitu. Keliru itu sama apa nggak artinya?
Ya udah terserah Obet deh. Ya, udah. Bro, Kalau buat ini kurang terserah tepat lu sama dah, Bro. keliru itu sama apa enggak artinya? Iya, Kurang iya keliru tepat itu atau apa? kurang tepat tepat itu apa? itu nggak sesuai sama ininya kan, nggak sesuai sama yang benar. Masa Berarti keliru. Berarti keliru. Iya, kalau itu kurang nggak sesuai dengan misalnya 100, dia 90 kurang tepat, ya keliru. Apa warna bendera Indonesia hijau dan biru? Gini, keliru. Kurang Aduh, tepat. udah gini aja Bet ya. Ya udah, kalau Obet mau pakai diksi sesat silahkan, gitu aja. Cuma kalau gua sih tetap nggak bisa, ya. Dan gua nggak mau cari musuh sih, misalnya pakai kata sesat. Tapi terserah. Ini diskusi, ini kan School of Theology, Bro. Gini, maksudnya gini. Diksi yang fundamental menurut gua. Ya udah, kalau buat Obet fundamental, tapi mungkin menurut gua sih udah jelas-jelas Indonesia sih mengatakan ya jangan memakai kata-kata yang seperti itu dalam hal berdiskusi. Ya. Belum lagi bicara hukum loh. Misalnya kita ngomong sesat lo, itu bisa dikenai hukum loh. Oh, gue nggak ngatain lo sesat, gue bilang bukan. Ini contoh. Mesti. Ya, contoh. Jangan sampai kayak penjelasan di awal tuh, ini pakai pengajaran Rehoboth, tapi ya fair aja lah maksud gue lah. Ya. Ya udah ya, sampai di situ. Jadi kalau misalnya Obet mau pakai diksi sesat, ya udah tuh terserah Obet aja ya. Cuma kalau gue pribadi enggak. Tuh. Oke, yang lain ada lagi yang mau nanya? Ada? Gimana, ada lagi kira-kira yang lain? Oke, kita break dulu teman-teman. 5 menit, 10 menit. Kita ke toilet. Ya, boleh minum segala macam teman-teman. Oke, nanti kita balik lagi jam 7:30 ya. Oke, ini pas nih 10 menit ya, 7:30 teman-teman. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku
bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kau selalu bersamaku dalam tiap detikku, bahkan di titik rendahku, ku tahu kau ada. Tak ku ragukan hadirmu untuk selalu menjagaku dan membawaku sepertimu, serupa gambaranmu. Kau bawaku
lewati hari demi hari, untuk selalu bergantung padamu yang selalu pimpinku. Kau ajarku memiliki hati sepertimu, yang kau tunjukkan padaku dulu. Kini ku mau miliki hatimu, sahabatku. Tak ku ragukan hadirmu, untuk selalu Mulai. Di tempat aku ada azan, tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai lagi. Oke. Nah nih, lanjut lagi. Yang keenam. Ya, yang keenam. Ini bicara mengenai kekudusan, teman-teman. Salah satu aspek penting dari keilahian adalah bahwa Allah itu kudus. Ya, sama sekali dikhususkan dan dipisahkan dari dosa dan orang berdosa. Ya, kata kudus itu memang dipisahkan. Ya, kados atau hagios itu terpisah, ya, terpisah dari yang lain, maksudnya dikhususkan. Nah, demikian juga dengan Allah. Ya, kalau dibanding dengan standar kesuciannya Allah, kita sama Allah tentu sangat jauh banget. Ya, sangat jauh banget, teman-teman. Begitu. Nah, makanya dia dibilang yang maha kudus. Ya. Lalu kasih, Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Dan juga ada kebenaran. Ya, sebagaimana Kristus adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, demikian pula Roh adalah kebenaran dan memimpin orang-orang pada kebenaran melalui kitab suci. Jadi Roh Kuduslah yang memimpin. Jadi kalau kita dalam hal ini, ya nggak tahu ya kalau teman-teman ya, tapi kita nggak bisa pungkiri dalam hal kita menafsir ayat, walaupun kita belajar Ibrani Yunani atau ilmu tafsir, kita tetap perlu pimpinan Roh. Nah, dalam hal ini memang aku cukup sedikit mistik, tapi ini kita memang menurut pribadi ya harus berani bertanya kepada Tuhan. Ya, walaupun terkesan mistik, tapi dengan ilmu yang kita ada, kita tetap harus bertanya, Tuhan tafsiran benar dong. Ya, karena kita nanti berkaitan dengan mengajar umat. Dan kita penuh dengan rendah hati ya, membuka diri supaya Roh Kudus tuntun pimpin kita, begitu. Dan pastinya hidup dalam kekudusannya juga, itu yang paling penting, teman-teman. Nah, baru ada karya ilahi dari Roh Kudus. Karya Roh Kudus menyatakan Kejadian 1 ayat 2. Ini menunjukkan bahwa Roh Allah turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikannya hidup. Ya. Ayub 26 ayat 13 berkata, menjelaskan lebih luas penciptaan Allah itu kepada langit. Roh Kudus bukan hanya menciptakan bumi, melainkan juga langit. Allah di situ angin, begitu ya, menggambarkan angin. Ya, roh kan baik dalam bahasa Ibrani atau Yunani itu kan dapat diterjemahkan spirit, angin. Ya. Tapi dalam hal ini aku cukup konservatif, jadi memegang pandangan ya itu Roh Allah, bukan sekedar angin yang melayang-layang begitu, tapi itu Allah pribadi, Allah itu sendiri. Lalu kedua, kelahiran. Nah, keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria pastinya memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa, teman-teman. Nah, ini sedikit tentang natur dosa. Ya, natur dosa. Lagi-lagi dalam hal ini aku cukup berbeda dengan pandangan beberapa teolog gereja Barat. Ya. Jadi kalau di gereja Barat, gereja itu kan dibagi dua, Barat sama Timur. Ya. Timur itu yang
paling besar di Rusia. Salah satu tokohnya yang terkenal itu Bambang Nursena, ya Pak Bambang Nursena, lalu Pak Daniel Biantoro juga begitu. Nah, gereja barat itu sangat menjunjung, bukan sangat menjunjung tinggi ya, tapi mempercayai doktrin yang namanya natur dosa. Di mana setiap orang lahir itu udah ada kodrat dosa. Begitu. Tapi gereja timur dan juga Yudaisme itu tidak percaya namanya kodrat atau natur dosa. Gimana dengan Mazmur? Sejak aku dilahirkan dalam kandungan ibuku, ya, dari keberdan ada Mazmur bilang begitu. Gimana? Itu bahasa puisi. Yang jangan kita artikan ada kodrat dosa, bukan. Ya, dalam keadaan ibunya, ya, ibunya kan yang udah berdosa. Nah, dia dikandung di situ. Jadi baik gereja timur atau Yudaisme tidak percaya kodrat dosa. Ini bukan dosa ya, dosa itu ada. Kodrat dosa itu seperti kita lahir, lalu ada kayak dosa yang nempel-nempel. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih sependapat dengan paham timur sama Yudaisme. Mengapa? Karena ini sangat berpengaruh pada implikasi. Ya. Kalau kita pegang yang namanya doktrin kesempurnaan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, bagaimana cara kita bisa sempurna kalau dalam diri kita ada yang namanya kodrat dosa? Sempurnanya berarti mau nggak mau pas mati, pas kita menanggalkan tubuh dosa kita. Coba aku ajak teman-teman merenung. Ya. Kalau tubuh kita ini udah ada dosa dari lahir gitu ya. Maksudnya dosa tanda kutip yang nempel ya. Dosa itu ada. Tapi natur dosa atau kodrat dosa ini yang kayak dosa yang nempel-nempel gitu. Yang dijelaskan sebenarnya itu dari Agustinus. Agustinus itu mengutip filsafatnya Plato, di mana tubuh itu jahat, tetapi roh itu baik. Jadi tubuh itu dianggap sesuatu yang jahat. Agustinus juga yang berpendapat ada gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, seperti itu. Yang kelihatan itu, yang gereja yang tidak kelihatan itulah gereja yang sesungguhnya. Ya, karena konsep dari Yunani itu. Nah, baru masuklah ke Katolik Roma. Tapi kalau Katolik Roma aku kurang tahu pasti doktrin natur dosa, tapi itu banyak di terutama teolog reform. Dari reform ke baptis ke Pentakosta mempercayai itu. Nah, tapi dalam hal ini aku lebih sependapat dengan gereja timur atau barat. Kodrat dosa itu enggak ada, tapi dosa ada. Ya. Kodrat dosa itu ada. Enggak ada, tapi dosa itu ada. Jadi kematian Yesus itu bagi saya pribadi menghapus dosa. Nah, implikasinya apa? Implikasi satu, kita bisa berjuang serupa segambar dengan Yesus. Di situ. Sempurna itu jadi bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mustahil sejak di bumi. Karena memang dalam 2 Petrus kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Nah, tapi balik lagi ke teman-teman. Teman-teman boleh sependapat atau enggak. Oke, Karo silakan nanya. Sebelum jauh, mumpung ingat. Jadi apakah karena ini pakai doktrinnya Babe ya, apakah itu segaris dengan apa yang beliau ajarkan gitu? Karena baru ini nih saya dengar baru dari David doang. Gitu. Aku nggak bilang salah benar, tapi yang penting apakah nanti ujungnya Babe akan bahas itu juga atau ini pure pendapat David. Terus yang kedua, kalau emang ini argumen yang bukan argumen, kalau emang ini pemikiran kalau kata orang seberang fatwa, itu kan harus ada dalil penguat. Kira-kira David pakai apa? Thank you, Kak Roy. Oke, pertama ini tadi aku udah singgung, ini pemikiran aku. Ini pendapat aku yang lebih mendapat kepada gereja barat, gereja timur dan juga Yudaisme. Ya. Lalu kalau dibilang Pak Eras, nah memang sebenarnya ya aku nggak tahu beliau pernah tahu nggak ya soal doktrin ini ya, tapi aku mungkin nggak terlalu tahu ya itu. Tapi justru aku sih pengen nanti satu waktu kalau bisa sih ngobrol soal ini. Kenapa? Justru ini yang sangat menguatkan mengenai doktrin kesempurnaan itu. Ya, cuma mungkin belum ada waktu yang sempat untuk ketemu juga. Ya. Nah, lalu untuk dalil, untuk pandangan aku, pertama aku itu mengambil dari pandangannya Yudaisme dan juga gereja timur. Ya. Dan juga yang kedua di Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan yang namanya kodrat dosa. Manusia lahir langsung ada dosa-dosa, nggak ada.
Dosa itu ada, dosa ada ya, dosa ada teman-teman. Tetapi yang kayak itu ya, nempel gitu, nah itu Alkitab nggak pernah jelaskan. Alkitab nggak pernah jelaskan, gitu. Jadi ya dalil aku ya di situ. Alkitab nggak pernah jelaskan ada kodrat dosa. Dosa ada. Tapi kodrat itu kan sesuatu kayak yang nempel gitu ya. Dosa asal ya, gitu. Dosa nenek moyang ada, dosanya Adam. Ya, dosa nenek moyang itu ada. Kita lahir, ya. Kita lahir itu sebenarnya ya manusia itu dikasih pilihan. Dikasih pilihannya apa bisa melakukan, kalau orang Yahudi bilang tuh Yetzer hara dan Yetzer hatov, melakukan yang baik menurut Allah dan juga melakukan kejahatan. Dan itu terbukti. Sejak manusia jatuh dalam dosa pun, manusia pun bisa memilih loh kehendak Allah. Nah, dalam hal ini aku tolak doktrin reform, yaitu bagaimana manusia rusak. Enggak ada. Manusia tuh nggak rusak total. Buktinya Henok bisa benar. Bisa benar. Nah, SK tidak menganut bejat total kayak reform atau original sin Agustinus rumah 3. Nah, iya betul. Ya, SK pun juga tidak menganggap rusak total. Ya. Jadi memang bukan rusak total. Manusia itu bukan yang rusak total. Manusia bisa memilih. Jadi memang manusia itu yang lemah. Ya, kalau suka tuh istilahnya kecenderungan. Manusia punya kecenderungan doang buat dosa, tapi bukan dosa dalam arti nempel. Tapi ini pandangan aku ya teman-teman ya. Ini pandangan aku ya. Jadi sebenarnya manusia makhluk lemah, tapi manusia itu bisa memilih yang baik menurut Tuhan. Makanya ada Henok diangkat ke sorga. Siapa lagi? Nuh yang pada zaman itu dianggap orang benar. Jadi manusia itu nggak bejat total. Nah kalau kita pegang kodrat dosa itu, ya iyalah langsung bejat lah. Mau gimana pun udah bejat. Gimana kita mau melakukan kebaikan? Udah ada titik dalam tubuh kita udah rusak. Gitu. Segala sesuatu pasti ya yang kita perbuat dosa. Begitu. Nah, tapi faktanya enggak. Oke, silakan Obed. Oke, nggak panjang-panjang. Tadi setuju akan kecenderungan untuk meleset. Nah, itu kan kodrat dosa sebetulnya. Kecenderungan tuh gini. Oke deh, jangan pakai kata kecenderungan deh. Manusia tuh makhluk lemah. Lemah yang dia tuh diperhadapkan dua pilihan. Mau memilih dosa atau kehendak Allah. Tapi karena kejatuhannya, ya dia lemah. Lemahnya dalam arti apa nih? Begini, untuk melakukan kehendak Allah itu susah. Tetapi bukan nggak bisa, tapi susah. Di situ. Terus gimana dengan pernyataan Paulus? Yang ini, yang apa? Aku di dalam menginginkan yang baik, begitu kan? Tetapi aku sendiri melakukan yang jahat. Dengan pikiranku aku melayani Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum dosa, sinful nature, kodrat dosa kan sama. Kalau itu dilihat dari perspektif gereja Barat, ya iya. Barat menafsirkan itu sinful nature, hukum dosa. Coba tanya orang Yahudi, ada nggak pemahaman begitu? Kalau Timur apa? Mengartikan apa? Timur itu ya kecenderungan manusia yang lemah. Kecenderungan manusia itu yang lemah itu kan sama aja lah sama kodrat dosa. Dong, kodrat dosa itu yang nempel-nempel. Dosa tuh yang bedanya nempel. Ya nggak ada yang nempel-nempel. Dosa yang nempel tuh nggak ada. Ngerti nggak? Jadi manusia kalau dibilang lahir itu ya putih. Putih. Dia memilih dua pilihan. Begitu. Jadi ya Timur ya udah semua tuh nggak ada yang namanya kodrat dosa titik. Nggak ada. Nah, soal hukum dosa nanti kita bahas. Ya, karena itu agak terus gimana soal divine nature? Divine nature itu kan ya antitesis dari hukum dosa kan ilahi sebetulnya. Iya, memang kodrat ilahi. Gini, manusia itu kan diciptakan gambar rupa Allah kan. Jadi natur kita natur ilahi. Ini sebelum jatuh apa sesudah jatuh nih? Baik sebelum jatuh atau sesudah jatuh pun ya natur kita natur ilahi, bro. Cuma bedanya tadi di sini kan udah dibilang ya. Ya kita tuh kekurangan, nggak hilang. Natur ilahi, kemuliaan Allah itu nggak hilang, kurang. Ngerti nggak? Iya, kurang. Setuju. Kurang. Terus
sekarang Iya, gini. mengartikan Kurang tadi. ya. Iya, oke. Kalau Monggo. misalnya kurang berarti natur masih ilahi dong, masih ada kemuliaan ilahi dong, tapi kurang. Kalau pegang kodrat dosa itu nempel, gimana ceritanya itu bisa bersinggungan dengan naturnya Allah yang suci? Justru karena ada hukum dosa ya itu yang menjadi PR ya. Enggak loh. Gimana? Kan ada natur ilahi dong, ya. Kurang, nggak hilang. Kurang kan? Kurang ada nggak? Kurang masih ada dong, tapi kurang. Sekarang gini, gimana ceritanya kalau kita lahir ada kodrat dosa yang titik-titik nempel. Sementara kita itu adalah kodrat ilahi yang kurang. Sorry, bukan Kalau kodrat gitu, ilahi, kemuliaan Allah itu kurang dalam kita. oke, kalau gitu ini semua mengatakan Ya, Taurat itu cukup untuk mengatasi keberdosaan manusia. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu Gini. membawa cara hidup ilahi ya, divine nature itu untuk menjadi ya tadi antitesisnya kodrat dosa itu. Justru kalau kita kalau ini dari sudut pandang aku ya, kalau dengan aku memegang paham ini, justru itu sangat menghargai karya penebusan Yesus. Kalau misalnya kita bilang ada kodrat dosa, ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Nggak ada dosa yang nempel-nempel, ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Oke, yang dikerjakan berarti apa keselamatan itu gini. Yang mau dikerjakan apa? Keselamatan itu adalah pemulihan gambar Allah. Nah, bumi ini ada dosa dong. Dosa dalam arti adalah manusia ini udah memberontak sama Allah. Dampaknya ada kematian. Begitu. Nah, kematian Tuhan Yesus itu menghapus dosa. Tapi bukan kodrat dosa yang kayak titik-titik nempel. Kalau misalnya kita terima paham itu, kematian Yesus buat apa? Ya, kita masih ada dosa yang titik-titik nempel. Mau sempurna, coba buktiin sempurna. Memberikan jaminan. Yang pertama, dibenarkan supaya menjadi benar. Yang kedua, diberikan fasilitas. Setuju, apalagi? Dan itu cukup untuk. Oke, cukup ya. Kalau ada kodrat dosa, bro. Kalau ada kodrat dosa, gimana caranya itu bisa? Sabar. Maka tadi gue tanya dalilnya di mana? Kalau gue pakai perkataan Paulus. Kalau lu pakai apa coba? Yang mana? Yudaisme sama Timur itu nggak percaya itu. Waduh, tradisi mah. Apalagi terus yang kedua, gini. Ayat itu bisa nggak ada. Oke, hukum ya. Kita buka ya hukum dosa ya, Paulus ya. Itu di mana tuh? 1 Korintus ya. Bentar ya. Roma 7 ayat 25. Roma 7 ayat 25. Coba kita lihat konteksnya dulu. Sama tadi lu belum jelasin tuh pandangan Timur terhadap pernyataan di dalam ayat ini tuh apa? Seperti apa? Kalau saya boleh sebentar kasih ulasan buat teman-teman yang lain yang mungkin yang nggak nyambung gitu ya. Ini kok debatin apa sih? Boleh nggak dengan kalimat begini, Vin? Kalau di Barat itu ada yang dibangun yaitu namanya kodrat dosa, sehingga manusia harus berjuang untuk lepas dari kodrat dosa. Tapi kalau di Timur, karena kelemahan manusia, maka manusia harus berjuang menuju kesempurnaan yang Allah buat, karena ada natur Allah dalam dirinya. Itu kira-kira pandangan itu, gambaran pikiran saya benar apa? Iya, kelemahan yang mau digambarkan tadi itu apa? Kalau bukan kodrat dosa, kerapuhan itu apa? Mau digambarkan sebagai apa? Nah, itu yang dipertanyakan tadi, Kak Roy. Iya, makanya kan ada teman-teman yang lain nih yang ikut juga, ngerinya mereka nggak nangkep gitu, Bet. Makanya saya ulas doang. Nah, nanti masuk ke pertanyaan Obed tuh, lemahnya itu apa? Apakah natur dosa atau apa? Soalnya di sini banyak teman-teman yang diem-diem aja, saya takut cuman yang asik Obed sama Davin nih yang diskusi gitu sih. Justru karena ada yang belum tanya, Kak, makanya kita pakai ini udah banyak yang chat ke saya masalahnya. Bentar ya teman-teman ya. Chat ke saya pribadi masalahnya nih.
Nggak apa-apa, Bet. Nggak apa-apa, Bet. Ini saya cuma lurusin yang chat ke saya pribadi biar mereka itu bisa ngerti juga. Oke. Ya udah, ntar gue jawab personal aja deh. Kalau gitu biar nggak kelamaan. Oke. Sebenarnya yang dibilang Karoy nggak bisa dibilang ini juga sih. Karena kalau kodrat dosa, berjuang lepas kodrat dosa ya mati. Berarti kalau mau menganut itu, ya kita harus setuju kesempurnaan itu adalah sesudah mati. Karena kodrat kan, berarti harus lepas dulu Nah, dari makanya itu kan tubuhnya. tadi kan belum lengkap tuh gambarannya. Ngerinya Hmm. teman-teman yang denger cuma denger perdebatan tapi nggak dapet Oke, esensi. gini deh. Maksud saya tuh kasih tahu esensinya Oke. biar teman-teman juga yang denger tangkap dari hasil kita belajar hari ini. Oke. Makasih ya. Kalau gitu minggu depan aku akan bahas Roma 7 ya. Ayat 13 sampai 25 ini. Roma 8 ayat 2 itu juga jelas, Oke. Bro. Oke, boleh. Roma Nanti 8 jadi ayat 2. Ya. Lanjut dulu aja, Bro. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke sini ya. Nah, ini kelahiran, lalu inspirasi kitab suci ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Penulis kitab suci yang dipimpin oleh Roh Kudus menjamin inspirasi kitab-kitab di kitab suci. Ya, pahaman. Karya Roh Kudus dalam inspirasi sama karya dari Bapa. 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu keempat, regenerasi. Ya, ini kelahiran baru. Kita nggak terlalu bahas banyak di sini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti buku-bukunya. Meregenerasikan berarti memberikan kehidupan. Roh Kudus menyebabkan kelahiran baru. Ia adalah prakarsa kelahiran baru. Dia yang memulai. Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru, tetapi ia melakukannya melalui firman Tuhan. Lalu juga karya yang kelima adalah pengudusan, ya 2 Tesalonika 2:13, lalu penolong orang-orang kudus. Oke, agak cepat aja teman-teman, nanti teman-teman baca. Proses ilahi dari Roh Kudus. Nah, relasi Roh Kudus dengan anggota lain dalam Trinitas itu diekspresikan dengan istilah prosesi, menunjukkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ya. Pengakuan iman Konstantinopel menegaskan doktrin ini pada tahun 361. Ya. Nah, ini ada frasa Philip ya dan dari Putra. Ditambahkan di sidang Toledo tahun 589 Masehi untuk 15:26 yang menegaskan bahwa Kristus maupun Bapa mengutus Roh Kudus. Ya. Pernyataan ini melawan bidat yang merendahkan pribadi Kristus. Ya, kalau di sini pakai kata bidat, tentu ini mengacu pada buku dogma atau sistematika atau sejarah gereja yang merujuk pada ajaran sesat waktu itu. Ya, ada beberapa indikator yang mengajukan doktrin prosesi dari Roh Kudus. Semua yang berbicara tentang Roh Allah menegaskan prosesi Roh Kudus. Ia adalah Roh yang berasal dari Allah. Kata keterangan waktu sekarang dari Yohanes 15 ayat 26 ini berasal kata berasal ya digunakan untuk memberikan pengertian kekekalan dari relasi itu. Jadi Roh Kudus dikatakan berasal dari Bapa dan Putra secara kekal. Nah, dalam Mazmur 104 ayat 30 ya, mengindikasikan bahwa Roh Kudus datang dari Bapa dalam penjelasan di Perjanjian Lama ya. Nah, Gereja Ortodoksi Yunani mengerti prosesi kekal sebagai awal dari inkarnasi Kristus. Keduanya terjadi pada saat yang sama. Selain itu, isu yang harus memberikan perhatian adalah prosesi Roh Kudus, tidak memberikan indikasi subordinasi dari Roh Kudus pada anggota Trinitas lainnya, teman-teman. Ya, jadi sampai sini ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya satu orang lagi. Bagaimana? Bagaimana? Oke, kalau nggak ada pertemuan sampai di sini. By the way, sesuai janji, minggu depan aku mau terangin soal Roma 7 dan 8.
Kalau gitu aku minta waktu, nanti mungkin 6:30 kita bisa mulai ya teman-teman. Jadi setengah jam aku terangin dulu, baru nanti habis itu presentasi ya. Bener nggak? Kita agendanya presentasi nggak kelompok? Pertemuan ketiga ya, presentasi Tiga ya. ya, bener ya? Enggak, ini Nah, gue tanya. tuh gue agak lupa Gue tuh. lupa sih belum. Coba deh lihat di silabus. Tahu Terus gue terkait pertemuan berikutnya bro, ini apa kayaknya nggak bisa penambahan waktu ya karena kita pakai sejam buat rapat. Tapi nanti kalau rapatnya sudah selesai dan masih ada waktu ya itu semua dialihkan ke SOT bisa, baru bisa. Ya udah, nanti di info aja ya kalau kayak gitu ya. Oke. Kalau misalnya nggak sempat terangin, Tanya sekali. Satu lagi. Besok berarti berapa pertemuan ketiga itu berapa Dua. kelompok ya yang presentasi ya? pertemuan 3 2. Dua ya. Iya. Pertemuan 3 Oke deh. 2. Ya, jadi, Thank you, bro. ya, thank you. Jadi untuk minggu depan aku nggak ngajar, jadi kelompok mohon dipersiapkan dengan baik. Ya, siapin juga untuk jawab pertanyaan. Ya, yang presentasi cukup 1 atau 2 ya, jadi nggak usah rame-rame. Tapi dalam hal menjawab pertanyaan ya 1 kelompok jawab. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada teman-teman, kita akhiri kelas kita. Thank you buat kelas hari ini, ya menyenangkan. Walaupun yang diskusi cuma gue sama Obed, nggak apa-apa. Maksudnya gini teman-teman, nggak apa-apa sih, itu hal yang berpikir kritis. Jadi kita punya iman juga kuat, ya teman-teman. Nggak hanya asal terima jadi, begitu. Satu lagi teman-teman, ya kalau boleh minta ke teman-teman untuk rapat atau misalnya ada pertemuan, bawa doa juga buat GSKI, buat STT, ya buat pelayanan Tuhan juga di Rehoboth. Dari aku ya, pokoknya ya bawa doa lah, dari Pak Eras juga ya, yang lain juga ya. Terus juga kalau ada misalnya mungkin dilihat di sosmed atau apa yang aneh-aneh, misalnya dari bot yang nggak siapa gitu sama siapa, nggak perlu ditanggapin ya, kita berdoa aja apa yang terbaik. Pertanyaan Obed yang tadi soal sesat ya, cuman ya sebisa mungkin istilah itu dihindari, sesat, yang pokoknya yang gak enak dihindari dalam bersosial media, karena sekarang udah ada hukum kan. Kita misalnya mengatai orang, misalnya katakanlah sesat atau pengkhianat atau apa gitu, mungkin kita bisa pakai yang tadi Obed bilang ada argumentasi yang lain, cuma kalau orang itu nggak bisa terima cukup bahaya sih teman-teman ya. Kita intinya kita tetap semangat teman-teman, pelayanan baik 180 juga ya, harus banyak memenangkan banyak anak-anak sekolah, itu yang paling penting ya. Terus kalau ada apa-apa ya bisa cerita-cerita juga sih teman-teman. Itu sih pokoknya tetap jaga semangat pelayanan. Terus ya itu yang aku minta, dukung doa teman-teman ya. Itu love you banget buat teman-teman semua. Seneng buat ngajar teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa bertumbuh, bisa ya pokoknya nggak dianggap sama orang di luar, misalnya pelayanan tentang nggak sekolah teologi gitu ya. Yang penting teman-teman harus pintar, harus belajar. Ya, jangan intinya selagi masih ada fasilitas, kesempatan, jangan pernah disia-siain itu teman-teman. Ya itu aja sih dari aku teman-teman ya. Kita tutup doa ya. Mungkin nyanyi 1 lagu boleh ya, minta nyanyi 1 lagu. Lagu yang tadi kok. Ajarku memahami semua yang kau ingin, itu aja.